etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta strategi pengembangan SDM. Kami dari kelompok 2, berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama Izzuddin Arham, kedua Alvida Agustina, ketiga Fatin Masrurah, keempat Melin Anjarwati, kelima Rosanti Divi, keenam Aldo Rizkia Putra. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kode etik. Model etika ada 3 jenis: immoral manajemen, amoral manajemen, dan moral manajemen. Immoral manajemen yaitu manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik dalam interorganisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Intinya untuk mementingkan individunya sendiri atau kelompoknya mereka. Amoral manajemen ada 2 jenis. Yang pertama, manajer yang tidak sengaja berbuat amoral. Tipe ini adalah para manajer yang dianggap kurang peka bahwa dalam segala keputusan bisnis yang diperbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Intinya sengaja melanggar etika tersebut. Moral manajemen. Dalam moral manajemen, nilai etika dan moralitas diletakkan pada level tertinggi. Mereka meletakkan prinsip etika dalam kepemimpinannya. Selanjutnya, kode etik. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Suatu perusahaan akan berhasil bukan hanya berlandaskan moral dan manajemen yang baik saja, tetapi juga harus memiliki etika bisnis yang baik. Perusahaan harus dapat mempertahankan mutu serta dapat memenuhi permintaan pasar yang sesuai dengan apa yang dianggap baik dan diterima masyarakat. Selanjutnya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada etika SDM. Etika dalam SDM menjadi serius karena perilaku yang tidak etis dalam menjurus ke arah tindak kriminal dan perilaku yang merugikan perusahaan. Ini yang menjadikan etika SDM sangat berperan bagi perusahaan karena untuk menjamin organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan, klien, serta stakeholder. Dengan terintegrasikannya konsep etika ini ke dalam fungsi seleksi orientasi karyawan, penilaian kinerja, pemberitahuan reward, dan hukuman, dalam hal ini diharapkan konsep etika menjadi peningkatan nilai organisasi yang terus-menerus berkelanjutan dan pelatihan peningkatan moral karyawan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep bahwa organisasi memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Menguntungkan bagi pemegang saham, menyediakan pekerjaan yang bagus bagi para pekerjanya, dan menghasilkan produk yang berkualitas bagi pelanggannya. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Setiap tindakan perusahaan harus mengikuti hukum dan berlaku sesuai aturan permainan. Yang ketiga, tanggung jawab etik. Menjalankan bisnis dengan moral, mengerjakan apa yang benar dan yang dilakukan harus fair dan tidak menimbulkan kerusakan. Yang keempat, tanggung jawab filantropis. Memberikan kontribusi secara sukarela kepada masyarakat, memberikan waktu, uang, dan pekerjaan yang baik.
Saya Fatin Masruroh akan menjelaskan mengenai materi mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini implementasi perusahaan dapat diartikan sebagai perencanaan pelaksanaan tanggung jawab di lapangan. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan tanggung jawab sosial dilakukan dengan berbagai strategi. Nah, di antara strategi tersebut, yang pertama ada program dengan sentralisasi. Program dengan sentralisasi berarti program aplikasi tanggung jawab sosial terpusat di perusahaan. Perusahaan yang merencanakan, menentukan jenis program, merumuskan strategi perusahaan, dan sekaligus sebagai yang melaksanakan program yang telah direncanakan. Program ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti event organizer, LSM, pemerintah setempat, institusi pendidikan, dan lainnya, selama memiliki visi, misi, tujuan yang sama dan di bawah koordinasi perusahaan. Kemudian yang kedua ada program dengan desentralisasi. Program desentralisasi perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan atau supporting media. Nah, di sini perencanaan, strategi, tujuan, dan target termasuk pelaksanaan ditentukan oleh pihak lain selaku mitra, dan perusahaan berposisi sebagai supporting baik dana, sponsorship maupun material. Kemudian yang ketiga ada mixed type atau penggabungan. Nah, program ini menggunakan pola memadukan antara sentralisasi dan desentralisasi sehingga cocok bagi program-program pengembangan masyarakat. Program tersebut dapat meliputi pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara partisipasi dengan pihak yang mendapatkan keuntungan. Kemudian yang keempat, di sini ada strategi implementasi lain. Implementasi lain ini dapat berupa dengan mengelolanya sendiri atau self-managing maupun dengan outsourcing. Nah, strategi implementasi dengan pola outsourcing ini berarti pelaksanaan tanggung jawab sosial diserahkan pada pihak ketiga sehingga perusahaan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Di dalam model outsourcing ini terdapat dua pola, yaitu bermitra dengan pihak lain dan bergabung untuk mendukung kegiatan bersama baik berjangka pendek maupun berjangka panjang. Strategi pengembangan SDM. Dimensi praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengatur lingkungan sumber daya manusia, mengembangkan lingkungan yang kondusif sesuai dengan tujuan serta budaya organisasi. Yang kedua, mencari dan mempersiapkan sumber daya manusia terbaik dalam perusahaan. Hal tersebut disesuaikan dengan visi dan misi jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia terkait dengan program pengembangan dan jenjang karir yang ada dalam organisasi. Yang keempat, kompensasi sumber daya manusia dalam rangka memperoleh karyawan terbaik perusahaan dan mengembangkan retensi karyawan, maka dikembangkan kompensasi sebagai langkah strategis dalam organisasi. Manajemen strategik sumber daya manusia. Manajemen strategik sumber daya manusia adalah praktik menyelaraskan strategi bisnis dengan praktik sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Tujuan dari manajemen strategi sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa strategi sumber daya manusia bukan sarana, tetapi tujuan itu sendiri sejauh menyangkut tujuan bisnis. Praktik manajemen strategi sumber daya manusia menuntut pendekatan proaktif dan langsung oleh manajemen serta Departemen Sumber Daya Manusia terkait dengan keseluruhan kegiatan, mulai dari penempatan staf dan pelatihan dan pengembangan hingga mentoring dan pembayaran serta manajemen kinerja. Metode pendekatan MSDM. Pendekatan strategis berfokus pada program manajemen orang dan solusi jangka panjang. Pendekatan manajemen
Manajer di semua tingkatan bertanggung jawab untuk mengelola karyawan. Pendekatan sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki banyak potensi. Pendekatan sistem. Bagian yang saling terkait tetapi terpisah yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Pendekatan komoditas. Orang adalah komoditas. Mereka dipandang sebagai roda penggerak mesin. Pendekatan proaktif. Menghemat banyak waktu dan uang perusahaan dalam jangka pendek dan panjang. Pendekatan reaktif. Hal ini terjadi ketika para pembuat keputusan menanggapi masalah. Analisis jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Tentunya untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Informasi yang diolah dari analisis ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Tujuan dari analisis jabatan. Pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial. Yang kedua, sarana proses rekrutmen. Yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Keempat, adanya manajemen kompensasi. Kelima, sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Keenam, untuk meningkatkan produktivitas.